Untuk sekolah itu jauh sekali. Saya untuk melanjutkan sekolah harus meninggalkan kampung selama 6 tahun. 6 tahun dari SMP ke SMA harus meninggalkan kampung, itu jauh sekali untuk sekolah. Sejak dulu sebenarnya sudah mau masuk pesantren, cuman tidak dikasih sama keluarga. Nanti masuk di Stiba, alhamdulillah. Bahkan karena saking dilarangnya untuk keluar dari kampung, saya pernah minta untuk kuliah di luar negeri. Saya minta untuk daftar luar negeri. Saya telepon orang tua, "Mak, doakan saya mau daftar di Madinah." Dia bilang, "Saya doakan tidak lulus." Sakit. Langsung sakit hati. Ada 5 pantangan yang sama sekali itu sangat berharga. Pantang menyerah, pantang mengeluh, pantang putus asa, pantang jadi beban, pantang kotor hati. Ini 5 pantangan yang saya bergabung dari semua organisasi. Ini yang saya pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah abad. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Hingga pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam ruang inspirasi untuk kita semua, insyaAllah. Alhamdulillah, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Baru-baru sekali menyelesaikan masa studi strata 1-nya, insyaAllah, bersama Ustadz Muhammad Akbar. Masya Allah. Saya panggil Akbar saja. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, masih sangat muda. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, ini salah satu dai kita yang akan kita utus nantinya. Tapi kayak anak-anak ya. Kayak anak-anak. Masya Allah. Kalau boleh saya tahu, berapa umur sekarang? Saya 24. 24 tahun. Ya. Dan akan menanggung beban yang sangat berat. Insya Allah. Luar biasa. Ya, Ustadz. Saya dengar kabar bahwa Ustadz Akbar ini orang yang sangat aktif ketika menjadi mahasiswa. Apalagi di Stiba itu katanya beban belajarnya berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Masya Allah. Iya, betul begitu ya? Iya, betul. Alhamdulillah selama saya di Stiba, saya aktif dari beberapa organisasi. Ada UKK Keasramaan, unit kegiatan khusus keasramaan. Ada UKM Mapala yang naik gunung. Ada Stiba TV, Akademi Stiba TV. Ya. Saya juga aktif di Biro Rumah Tangga Masjid. Ya. Begitupun di luar juga ya? Ada juga di luar. Ada yang bergerak di pelosok, jendela pelosok. Di online juga ada. Saya aktif di Sahabat Hijrah Menuju Jannah yang kegiatannya juga setiap hari. Ada juga ya kegiatannya untuk setiap hari Sahabat Hijrah Menuju Jannah. Ada taklim setiap pekannya, 3 kali setiap pekan. Ada juga Sahabat Muslim, saya aktif di situ. Jadi selain di organisasi dalam kampus, saya juga berusaha mencari relasi di luar. Jadi saya mencari sahabat surga yang ada di Stiba. Saya juga mencari relasi di luar, mencari teman-teman yang bisa berbagi ilmu di luar lah. Ini banyak sekali. Iya. Tapi bagaimana proses belajar mengajarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Ketika kesibukan itu sangat banyak, terus ditambah lagi beban kuliah, harus belajar mandiri, belajar di dalam kelas, terus harus aktif dalam organisasi. Itu cara ngatur waktunya gimana, Ustaz? Alhamdulillah, selama di Stiba akademik juga alhamdulillah bagus lah. Pokoknya untuk akademik dan organisasi itu tidak sama sekali berjalan lancar lah. Fokus di organisasi, fokus juga di kelas. Iya. Berarti secara otomatis kata orang selama ini, wah kalau di Stiba itu tidak bisa aktif di luar, tidak bisa aktif dalam berorganisasi, itu bisa terbantahkan sebenarnya. Bahkan dengan organisasi itu bisa memberikan semangat
untuk belajar, memberikan semangat untuk belajar di kelas. Ya, di akhir pekan kita ada mapalah, di situ kita tumbuhkan lagi saling memotivasi untuk bisa belajar di kelas, saling memotivasi untuk bisa meraih prestasi bersama. Dalam organisasi keasramaan kita saling motivasi bagaimana untuk bisa rajin belajar di kelas. Masya Allah. Jadi banyak organisasi, banyak yang memotivasi untuk serius belajar. Apalagi ditambah banyak relasi juga kan. Ya, Insya Allah. Berarti selama ini anggapan orang terhadap Stiba itu sebagai kampus yang horor ya. Sangat horor. Katanya kerjaannya cuma belajar, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Apalagi harus keluar dari kampus, itu sesuatu yang sangat horor sekali menurut teman-teman yang ada di luar dari kampus Stiba. Katanya nggak bisa apa-apa. Ya, kita cuman kerjanya belajar saja, tapi ternyata sekarang kenyataannya berbeda. Ya, betul. Ya. Di Stiba itu Masya Allah, kita didukung sekali untuk ikut organisasi. Bahkan organisasinya itu diberikan dana-dana khusus dari bagian kemahasiswaan. Organisasinya diberikan dana untuk melakukan kegiatan kegiatannya. Artinya berorganisasi di Stiba itu mendapatkan dukungan yang bagus. Betul. Kita diminta untuk aktif dalam organisasi, selain juga aktif di kelas. Masya Allah. Tapi pengalaman berorganisasi ini memang dimulai dari masa perkuliahan atau memang dari masa-masa sekolah juga sudah mulai berorganisasi? Masa sekolah sudah terlibat di School Safety Patrol, organisasi yang bergerak di mengatur lalu lintas, keamanan di sekolah. Ya, aktif juga di Rohis. Untuk di bagian lapangan, alhamdulillah aktif di patroli keamanan sekolah, sekelompok siswa yang ditunjuk langsung untuk bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kelancaran lintas yang ada di sekolah dan sekitarnya. Insya Allah. Bagus nih ya. Kenapa sekolah saya dulu tidak begitu? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi aktif di situ. Kemudian bergabung di Stiba, melanjutkan semangat-semangat untuk berorganisasi. Tapi Ustaz, kenapa pilih Stiba? Kenapa bukan kampus yang lain? Yang notabene-nya kampus yang lain itu sangat untuk keorganisasian ya. Untuk keorganisasian mungkin agak lebih lah dari Stiba. Ya, awal saya dapat Stiba itu cuma dapat dari brosur. Ada mahasiswa Stiba yang bawa brosur ke sekolah saya waktu kelas 1 SMA. Saya baca-baca, oh pengajarnya bagus sekali dari luar. Kemudian kesehariannya bahasa Arab. Kemudian saya serius untuk belajar. Saya minta kepada Allah pada saat kelas 1 SMA. Saya berdoa supaya bisa lanjut di Stiba. Sampai-sampai pada saat di Stiba juga saya pernah ada diutus ke dekat kampung. Itu ada mahasiswa Stiba yang mengabdi dekat kampung. Nah, di situ saya bertanya-tanya. Nah, saya bilang saya suka bahasa Arab. Saya mau daftar di kampus luar, bukan di Stiba. Saya belajar bahasa Arab. Tapi dia motivasi saya. Katanya untuk belajar bahasa Arab itu 3 kali belajar di kampus luar, baru bisa seperti 1 kali belajar di Stiba. Nah, belajar di Stiba itu Masya Allah. Untuk bahasa Arabnya seperti itu. Mungkin saya semakin termotivasi untuk belajar. Masih ingat siapa Ustaz dulu? Ustaz Junaidi yang dari Goa. Berarti sempat masih berkomunikasi dengan beliau sampai sekarang? Ya. Ya, katanya juga ini Ustaz kan dari kampung yang notabene-nya dari pelosok katanya. Yang di sana untuk akses ke sekolah saja itu sangat susah. Dan yang menyemangkan pendidikan pun itu sangat sedikit ya Ustaz. Iya, kalau di kampung saya sendiri itu benar-benar kampung. Ya, untuk jalanan saja itu belum aspal, masih jalanan pengerasan. Nah, untuk sekolah itu jauh sekali. Saya untuk melanjutkan sekolah harus meninggalkan kampung selama 6 tahun. 6 tahun dari SMP ke SMA harus meninggalkan kampung, itu jauh sekali untuk sekolah. Kampung, benar-benar kampung. 2019 baru masuk listrik di kampung. Jadi pas masih kecil, masih SD itu pakai lampu minyak tanah gitu. Untuk belajar ya? Iya, betul. Berarti
ternyata ada kampung yang lebih dari kampung dari kampung saya. Iya. Masya Allah. Ya, biasanya orang di kampung di Ustaz, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besar gini. Iya, iya. Biasanya kalau di kampung itu indeks untuk menyemang pendidikan itu sangat rendah. Betul Ya. sekali. Apa yang memotivasi Ustaz Akbar ini untuk selalu melanjutkan pendidikannya? Ya, saya termotivasi dari keluarga sendiri. Keluarga itu tidak ada yang tamat SD sama sekali. Kemudian di kampung itu belum ada yang belajar sampai S1 untuk di bidang apapun, ya belum ada. Jadi untuk agama sendiri tuh saya lihat di kampung itu masih sholat saja perlu diperhatikan, masjid perlu dihidupkan, dan saya lihat ilmu agama perlu untuk segera dimasukkan di kampung saya ini. Sangat terlambat untuk pengetahuan agamanya. Berarti Ustadz Akbar satu-satunya orang yang lulus S1 di sana? Iya, betul. Untuk iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Ustadz, berapa kepala keluarga di sana? Sekitaran untuk kampung saya sendiri itu sekitar 54, sekitar 50-an sampai 60-an lah. Oh, berarti rata-rata penduduknya itu ya 2 sampai 300-an lah. Iya. 50 kepala keluarga. Ya, jadi sarjana pertama di kampung, bagaimana perasaannya Ustaz? Alhamdulillah senang sekali. Pada saat saya kemarin wisuda itu orang-orang kampung semua semangat mau datang ke wisuda saya. Cuman ada kegiatan kemahan juga di kampung yang banyak yang minta izin tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah ada sekitar 15-an orang lah yang hadir, rame-rame dari kampung. Nah itu dari jamaah-jamaah masjid yang suka dengar khutbah Bugis, yang suka dengar ceramah-ceramah Bugis, yang suka bahasa Bugis ya. Mereka semangat untuk datang ke wisuda saya. Pernah tidak bertanya ke salah satu masyarakat di sana ketika menyelesaikan pendidikannya, pernah tidak bertanya bagaimana perasaan mereka? Alhamdulillah saya lihat mereka semangat semua, mereka Masya Allah senang semua dengan selesainya saya di Stiba, saya bisa membawa nama kampung, Masya Allah, saya bisa memberikan prestasi di Stiba. Alhamdulillah. Mereka semangat lah datang. Kalau masjid Ustaz ada di sana? Ada, alhamdulillah. Masjid yang baru dibangun 2 tahun yang lalu lah. Baru 2 tahun yang lalu? Baru 2 tahun yang lalu. Jadi pas awal-awal itu masih jauh sekali ke masjid. Untuk masjid baru susah naik motor, susah ya. Jadi sholat Jumatnya jauh. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang sudah terbangun masjid, di situ sudah sedikit aktif lah sholat berjamaahnya. Berarti Ustaz di sana mungkin rata-rata lulusan SD saja? Ya, kalau sudah selesai SD menikah. Sekarang sudah saya lihat beberapa teman saya sudah punya 2 anak. Masya Allah. Pulang kampung itu pertanyaannya orang sudah ada istrinya, kapan menikah? Iya begitu. Iya. Selesai SD menikah, tidak bisa sekolah lagi karena sekolah kan jauh. Berarti rata-rata pekerjaan orang di sana sebagai petani. Petani, tanam jagung, tanam cengkeh. Saya juga hobinya bertani. Pada saat dulu pada saat corona, saya pulang kampung, saya tanam pohon pisang itu sekitar 100 pohon. Saya senang sekali tuh bertani. Sama di kampung sembari saya belajar, saya biasa istirahat, saya dengar ceramah lagi. Ya, sembari saya bertani, saya putar-putar ceramah, saya putar murattal. Biasa orang kalau saya dekat lewat rumahnya, saya sambil putar murattal, sambil menyanyi katanya. Berarti pegunungan sekali ya? Ya, pegunungan dingin. Tapi sejuk. Saya suka tinggal di kampung. Insyaallah. Ya, Ustaz. Sekarang ini sudah selesai rata satunya dan mungkin akan diutus lagi sesuai dengan tradisi kampus kita, itu setiap yang sudah diwisuda akan diutus 1 sampai 2 tahun. Alhamdulillah. Di mana Ustaz? Di Banten ya?
Alhamdulillah untuk pengutusan sekarang ini, kalau awalnya keluar ke Bone, kemudian ke Maros, sekarang lebih jauh lagi ke Banten. Alhamdulillah. Sekarang kalau tahun-tahun sebelumnya pernah diutus di pelosok, ini saya lihat di kota. Ya, semoga ini bisa menjadi kesempatan untuk saya bisa mencari pengalaman, bisa mencari hal-hal baru. Saya sebenarnya mintanya di daerah-daerah yang awal-awal lah, awal merintis, yang di dekat-dekat laut ya, karena saya dari gunung lah. Saya carinya di dekat laut. Saya minta di Halmahera, saya mintanya di bagian kotanya, kalau ada kotanya di Papua, saya minta di Bali, saya minta di Sumatera. Sekitar 10 permintaan, tetapi saya lihat dikasihnya di DPW Banten. Alhamdulillah. Tapi saya terima semua. Alhamdulillah. Ini Ustaz, semenjak lulus dari SD harus keluar dari kampung selama 3 tahun untuk menyambung pendidikan SMP. Terus selesai dari SMP harus masuk SMA, dan itu jauh dari kampung juga. Sekarang juga selesai dari SMA ya masuk di Stiba, dan itu harus berasrama. Insyaallah. Ya, bagaimana perasaan orang tua? Iya, begitu. Orang tua sebenarnya sudah minta untuk tidak lanjut kuliah di Stiba, tidak lanjut lagi, selesai SMA selesai saja. Cuman terputus sekolah itu maksudnya bermasalah lah. Makanya saya cari motivasi dari orang luar, dia yang berbicara sama keluarga, sampai saya minta, alhamdulillah dikasih jalan. Sejak dulu sebenarnya sudah mau masuk pesantren, cuman tidak dikasih sama keluarga. Nanti masuk di Stiba, alhamdulillah. Bahkan karena saking dilarangnya untuk keluar dari kampung, saya pernah minta untuk kuliah di luar negeri. Saya minta kuliah untuk daftar luar negeri. Saya telepon orang tua, "Mak, doakan, saya mau daftar di Madinah." Dia bilang, "Saya doakan tidak lulus." Sakit. Langsung sakit hati. Itu bentuk kasih sayang. Iya, kasih sayang. Sudah lama sudah merindukan mereka. Tapi saya kira kalau masih dengan ilmu yang sekarang ini baru pulang kampung, waduh, masih kurang sekali lah. Harus terus berlanjut insya Allah. Kemarin ada pesan tidak dari orang tua? Setelah lulus dari kuliah, sekarang diutus lagi ke Banten. Semakin jauh lagi. Iya, betul sekali. Bagaimana perasaan orang tua? Orang tua mintanya kalau bisa diutus di kampung saja, kalau bisa di Sulawesi saja, minta di sini saja. Ya, cuman kalau saya sendiri sih sukanya di luar Sulawesi, supaya bisa pulang, kalau lihat di luar bagaimana mereka membangun hal baru, saya bisa mencari pengalaman. Kemudian saya kembali ke daerah asal atau sekitarnya, mungkin bisa ikut membangun pesantren mungkin, atau menghidupkan DPC lah. Ya. Itu harapan saya, bisa keluar dulu baru bisa kembali, supaya bisa berbagi lah apa yang didapatkan dari luar. Mungkin yang paling tersentuh mendengar nasihat dari Ustaz Yusron kemarin mungkin orang tua ya. Itu kayak ngena banget, serius. Iya, dari SMP, SMA, sekarang terus kuliah, terus sekarang pengutusan. Itu Masya Allah, luar biasa sekali nasihatnya dari Ustaz Yusron kemarin. Setelah nasihat itu mungkin ada kata-kata dari orang tua tidak? Orang tua sendiri, kalau ibu bapak kemarin tidak sempat hadir karena tidak sempat hadir. Tidak sempat, dia terlambat lah, tidak sempat masuk dalam ruang wisuda. Tidak sempat karena kakek meninggal. Jadi dia bilang tidak bisa hadir. Nah, makanya sedikit sedih juga. Dalam momen wisuda tidak hadir bapak ibu. Cuman yang menggembirakan itu ternyata yang datang ramai sekali dari kampung. Karena ada jamaah masjid, ada orang-orang sekitar di kampung yang datang. Berarti yang ini dampingi siapa? Ada dari tante saya. Dari tante. Keluarga, kemudian anaknya tante. Ya, alhamdulillah. Berarti momen untuk momen bahagia itu tidak lengkap ya sebenarnya. Iya. Karena tidak ada orang tua. Saya saja waktu wisuda dulu mungkin agak sedih karena bapak itu tidak sempat hadir karena meninggal. Insyaallah beliau tidak sempat hadir, padahal
dulu sempat bercita-cita kalau kita nanti wisuda, nanti sekeluarga ya kita ke Makassar. Ya, tapi qadarullah hanya ibu dan kakak saja yang alhamdulillah di kampung itu Ustaz, kami pribadi ya, kampung kami pribadi itu mungkin yang bisa menyelesaikan ini sampai S1 di lingkungan itu mungkin keluarga kami saja. Masya Allah. Karena dan yang paling menggembirakan juga orang tua kami itu tukang ojek. Masya Allah. Tukang ojek dan ibu jualan kopi di pantai. Itu yang menggembirakan, setiap ada yang datang, ini kita ini hebat, anaknya semua kuliah. Alhamdulillah, hampir kita 6 bersaudara semuanya berpendidikan. Meskipun dari hasil keringat ojek dan kopi, itu merupakan satu kebanggaan sebenarnya. Apalagi biasanya memang dari keluarga yang memotivasi kita. Betul. Keadaan keluarga yang serba terbatas, serba sederhana itu yang memotivasi saya, memotivasi kita semua biasa untuk belajar. Bahkan untuk menulis skripsi itu motivasi terbesar saya itu keluarga. Jadi saya ambil menulis skripsi itu tentang pertanian. Ya karena keluarga kerjanya itu petani, kemudian orang kampung juga pertanian, dan saya ambil di zakat pertanian kan. Kampung belum ada yang mengeluarkan zakat untuk pertanian mereka, padahal saya lihat banyak hasil tani mereka. Ya, betul. Hasil pertanian mereka. Saya termotivasi. Keluarga, dalam keadaan keluarga kampung itu memotivasi sekali untuk saya. Betul. Bahkan kami pribadi dulu tidak mau menyelesaikan kuliah ya, karena kebetulan dulu masih ketua di salah satu lembaga di kampus. Ya, tahulah kalau kampus umum kan. Ya, kalau kampus umum itu semester 8 baru jadi ketua ketua umum di lembaga. Akhirnya kalau mau menyelesaikan harus di semester 10 waktu itu. Tapi karena kami pribadi ada kakak yang penyelesaiannya kuliahnya itu sangat cepat sekali. Sekitar 3 tahun 2 bulan dulu beliau, kakak kandung saya. Akhirnya beliau melapor ke orang tua, ini David ini tidak mau menyelesaikan kuliahnya, tidak mau mengerjakan skripsinya karena lebih memilih lembaga. Nah, yang membuat saya termotivasi itu ada ponakan. Ya, ponakan saya dia selesai tepat waktu. Selesai tepat waktu. Hingga orang tua itu menelpon saya. Nah, tidak kasihan sama saya. Beliau bilang begitu. Ini ponakanmu sudah selesai, kakakmu cepat sekali selesai, masa terlambat. Akhirnya ya saya selesaikan skripsi waktu itu cuma 2 bulan. Masya Allah. Dan kebetulan tempat penelitian saya di Wahda dulu. Alhamdulillah dimudahkan semua. Dan ternyata mengurus lembaga itu lebih mudah kalau kita sudah selesai kuliah. Masya Allah. Gitu. Iya begitu, Masya Allah. Iya, ternyata ya begitulah, satu kebanggaan juga untuk orang tua kita ya, meskipun salah satunya tidak bisa hadir loh. Alhamdulillah ya. Dan itu yang saya rasakan, Ustaz. Kalau jadi sarjana pertama di kampung itu luar biasa. Ya, apalagi lulusan dari Stiba. Yang bisa bahasa asing. Bahasa Arab itu kan bahasa asing. Ya, tapi kalau kembali ke kampung ya tidak mungkin kita sampaikan bahasa Arab. Bahkan kalau keseharian kita berbahasa Indonesia, berbahasa Arab di kampung, di kampus, kembali ke kampung itu butuh banyak cara supaya bisa disampaikan dengan bahasa orang kampung. Ya, biasa kalau kembali ke kampung ya kembali dengan bahasa Bugis. Kental sekali Bugisnya ya. Iya. Nanti saya keluar dari kampung baru bisa sedikit belajar bahasa Indonesia. Masya Allah. Oh, berarti keseharian itu jarang sekali mendengar bahasa Indonesia. Ya, betul. Kalau di kampung kerjanya di sawah, kerjanya di kebun, tidak ada yang bahasa Indonesia. Kecuali kalau kita dengar ceramah, dengar di TV, ya itu. Aduh, jangan sampai saya berkunjung di sana disuguhkan dengan bahasa Bugis. Iya begitulah.
susah untuk orang-orang kampung berbahasa Indonesia. Tapi Ustaz, setelah mungkin ya, insya Allah kalau umur panjang, nanti kalau sudah selesai pengabdian di Banten, Ustaz mau kemana? Saya mencari yang mana yang undang, atau saya biasa mungkin kembali ke kampung untuk membangun pesantren, kembali kampung untuk menghidupkan dakwah. Ya, saya kembali ke kampung untuk membangun komunitas. Ya, dengan pengalaman-pengalaman di luar, saya ingin kembali menghidupkan kampung, kembali menghidupkan masjid, jalanan, menghidupkan. Pokoknya saya ingin kembali dengan apa yang saya dapatkan di luar, saya ingin kembalikan ke kampung, menghidupkan di sana. Berarti betul-betul mau mengabdi di kampung dan mengaplikasikan ilmunya. Insya Allah. Semoga cita-citanya itu diijabah oleh Allah. Amin. Ya, jujur kalau kita mengingat kampung itu sebagai tempat masa kecil kita, sebagai tempat menaung untuk kita, ada kedua orang tua ada keluarga besar ya tentu kita berharap kita semua ini kembali ke kampung. Ya, yang sayang dari Bima ya tentu saya berharap bisa tinggal di kampung suatu saat nanti, membangun keluarga besar di sana bersama anak-anak, ya tentunya membangun rumah juga. Tapi saya tidak tahu apakah bisa bangun pesantren atau tidak. Insya Allah. Masya Allah, ya, dengan keterbatasan yang ada. Insya Allah. Ya, jadi apa visi misinya Ustaz? Saya visi misinya untuk umat lah. Untuk umat. Bagaimana saya bisa membangun umat? Pikiran saya umat di kampung, untuk saya bisa mengubah orang banyak. Saya bisa berbagi manfaat, dakwah, kemudian ilmu kepada orang banyak. Itulah yang memotivasi saya. Itu yang saya berharap bisa bergabung dalam banyak komunitas yang bisa saya banyak berbagi di sana. Siapapun, insya Allah saya usahakan bisa berbagi manfaat kepada siapapun. Saya lihat di CV Ustaz, itu hobi tak editing, dakwah. Ya, insya Allah. Kalau di kampung itu biasanya jarang-jarang, apalagi dari pelosok. Itu belajar dari mana, Ustaz? Karena di Stiba itu kalau akhir pekan kan ada libur. Sabtu Ahad itu biasa libur. Itu ya, kalau editing saya masuk di semua beberapa organisasi lah. Hampir di kepanitiaan, kemudian organisasi itu saya catat, dilihat. Saya pernah cek grup saya buka tulis Pupdok, itu 34 grup Pupdok saya. Allah. Selama di Stiba. Disitulah saya belajar. Awalnya saya tidak ada minat untuk mengedit, tidak ada minat untuk sosial media, tetapi karena kondisi yang memaksa saya untuk belajar. Nah, selain saya masuk di organisasi, masuk di medianya Mapala, masuk awalnya juga di medianya keasramaan, pokoknya juga saya masuk di medianya kampus, masuk juga di medianya BRTM, Biro Rumah Tangga. Yang awal-awal saya masuk ke dalam organisasi itu awalnya dari media semua. Ada namanya Infocom, media komunikasi, kemudian Stiba TV. Awalnya dari situ. Dengan sembari saya mengerjakan tugas-tugas dari semua organisasi itu, saya biasanya di akhir pekan ikut pelatihan-pelatihan. Itu pun pelatihan-pelatihan gratis yang diadakan oleh organisasi-organisasi di luar lah. Saya ikut-ikut pelatihan Canva, pelatihan Pixel Lab, pelatihan Corel Draw ya. Sedikit-sedikit saya belajar dari situ. Katanya pernah juara satu video dakwah ya? Iya. Video dakwah nasional? Iya. Insya Allah. Saya waktu itu diminta oleh ketua DEMA, Alfa Bean, diminta untuk mewakili kampus dalam lomba dakwah nasional yang diadakan oleh Majelis Ulama Depok. Ya, alhamdulillah waktu itu 3 hari sebelum lomba saya diminta untuk mempersiapkan materi, sudah disiapkan temanya, waktunya 3 menit begitu, dikasih untuk mengedit, dikasih untuk
lain sebagainya, buat video. Jadi alhamdulillah waktu itu juga dapat lah. Waktu yang singkat itu. Iya, singkat sekali. Singkat sekali waktu untuk mengedit, buat materi. Berarti kalau masalah mengedit kayak video di Canva, Corel dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah sangat CapCut. Iya, CapCut. Sangat lancar ya. Sedikit lah. Belum juga ahli, belum juga profesional, masih ikut-ikut pelatihan lah. Iya. Kalau biasanya Ustadz kalau dari kampung itu sedikit ya yang berminat untuk di dunia editing. Iya, saya serius ini Ustadz. Karena keduluan minder ya. Karena menganggap wah saya ini dari kampung ini tidak ada gunanya. Toh nanti kalau saya ke kampung, kembali ke kampung, tidak ada pekerjaan yang bisa saya kerjakan melalui keahlian. Ya, biasa begitu. Saya juga berpikiran seperti itu dulu. Waktu di kampus banyak sekali media-media yang mendukung sebenarnya ya karena pemikiran kolot saya, paling saya belajar ini. Toh nanti kalau di kampung tidak ada juga yang bisa saya kerjakan melalui media ini kan. Ya betul. Apalagi dari pelosok kan seperti ini. Kalau saya rasa prestasi yang membanggakan. Ya. Dan jarang orang seperti Ustadz Akbar yang berminat di dunia editing meskipun dari pelosok kan. Alhamdulillah saya ikut banyak. Awalnya kalau untuk editing, untuk media itu saya tiba-tiba saja masuk dalam pelatihan, ikut pelatihan, saya tertarik ikut pelatihan, disitulah saya belajar. Bahkan salah satu anggota WIS sekarang itu pernah tangkap laptop saya karena saya sedang pelatihan itu. Di kampus kan tidak boleh main HP tengah malam kan, laptop. Nah itu karena tengah malam saya ada pelatihan waktu Ustadz Zulfadli itu yang anggota tak ya. Namanya itu pernah tangkap laptop saya sementara pelatihan kerjakan tugas. Ya disitulah awal saya masuk di media karena saya ditangkap laptopnya, dipanggil besoknya, dipanggil paginya, dipanggil untuk menghadap ambil laptop. Disitulah apa antum melakukan di laptop tengah malam. Nah disitu saya kerja tugas, saya bilang saya sedang pelatihan media. Oh antum ada potensi untuk media. Padahal di situ baru awal sekali. Jadi saya masuk dalam organisasi keasramaan, walaupun ya kerjaannya asal kerja tak. Namanya juga baru belajar. Ya, sembari saya belajar di YouTube mana mengedit, ya belajar di Instagram, belajar di media sosial. Ya, sampai saya sampai akhir di keasramaan itu organisasi saya masih aktif dalam editing. Ya, mudah-mudahan calon-calon mahasiswa STIBA ini dengar ini, karena konotasi teman-teman yang mau masuk STIBA itu kerjaannya cuma baca kitab saja. Itu konotasinya memang betul Ustaz. Itu fakta loh. Ya, tidak ada yang punya pemikiran kalau anak STIBA itu pintar editing. Kalau anak STIBA itu pintar mengolah sosial media, kalau anak STIBA itu pintar di digital marketing dan lain sebagainya. Tidak ada yang punya pemikiran seperti itu karena memang konotasinya selama ini bahwa anak STIBA itu hanya belajar, menghafal Quran, baca kitab. Kalau bukan seperti itu ngobrolnya seputar kitab saja. Kan biasa begitu ya. Jadi ini satu hal yang sangat positif kalau teman-teman calon mahasiswa STIBA dengar, bahwa di STIBA itu tidak pernah membatasi mahasiswanya untuk berkarya kan seperti itu. STIBA juga sebenarnya punya aturan yang agak ketat sebenarnya, yang tidak memperbolehkan mahasiswa bawa HP ya sebenarnya. Tapi selama kita ingin berkarya, itu tidak akan menghalangi kita juga kan seperti itu. Kalau luar biasa. Di STIBA itu kan kita tidak diperbolehkan main HP ya, tidak diperbolehkan untuk megang HP. Tapi sejak awal saya masuk di STIBA sudah dimasukkan dalam organisasi yang harus pegang HP. Bagian Pupdo kan harus pegang HP, bagian editing ya harus pegang HP. Jadi awal-awal masuk STIBA itu sampai akhir STIBA kayak 2 tahun saja lah tidak pegang HP. Ya Allah. Ya. Itu artinya walaupun kita dibatasi,
tetapi dari sisi lain disupport juga untuk kembangkan potensi. Gimana kalau sejak itu saya masih belajar editing tapi tidak diperbolehkan untuk memegang HP. Artinya potensi saya terbatasi. Iya betul. Ya. Punya aturan, tapi ketika orang memiliki kayak potensi, maka pihak Stiba akan memberikan keleluasaan. Selama potensinya itu dimanfaatkan, dikembangkan. Walaupun diberikan kesempatan untuk memegang HP itu dibatasi juga. Luar biasa ya. Oke, saya sekarang sudah tahu bagaimana di Stiba. Karena selama ini saya tahunya ya ada Stiba itu tidak bisa HP. Stiba itu ya sedikit sekali ini peluang untuk bisa edit. Bisa dibilang ya sedikit sekali. Bahkan saya punya teman di sana, saya ajak masuk organisasi, itu organisasi daerah ya, saya ajak dia untuk gabung dengan kita, karena dia itu ya pintar ceramah, bahasa Arabnya bagus. Tapi jawabannya tentu saja, saya sibuk saya sibuk, saya banyak hafalan yang harus saya store, terus banyak tugas yang harus saya kerjakan. Stiba itu ternyata sangat membatasi mahasiswanya untuk berkarya di luar. Ternyata itu semua terbantahkan Ustaz. Ya betul. Tergantung orangnya sebenarnya ternyata. Kalau orangnya mau mengembangkan potensinya, ya bisa-bisa saja. Kenapa tidak kan begitu? Ya. Insyaallah. Ternyata Stiba luar biasa. Insyaallah. Ya. Bahkan kalau boleh jujur ya, kami pun dulu sempat mendaftar di Stiba. Mendaftar di Stiba, mendapatkan rekomendasi, sudah lulus. Tapi qadarullah ya orang tua juga, orang tua tidak sepakat karena orang tua tidak menginginkan kami jadi ustadz. Padahal sudah dijelaskan kalau Stiba itu tidak harus menjadi. Tapi ya begitulah, karena dulu memang sedang gempar-gemparnya terorisme. Di zaman-zaman itu sekitar 2016-2017 sedang gempar-gemparnya. Apalagi di kampung waktu itu kedapatan ada teroris. Yang dia alumni sini memang, alumni di sini, bukan alumni Stiba ya, bukan alumni Stiba. Ya seperti itulah. Ya tergantung ini dari kita bagaimana cara menanggapinya, insyaallah. Ya luar biasa. Ya. Tapi Ustadz, ada tidak prestasi-prestasi yang lain selain itu tadi? Prestasi-prestasi akademik di kampung. Alhamdulillah tahun ini sebagai mahasiswa terbaik non akademik atau wisudawan terbaik non akademik, alhamdulillah dikasih karena keaktifan dan dalam organisasi mungkin. Kemudian nilai-nilai di kelas akademik juga tidak terbengkalai. Ya mungkin itu yang menjadi pertimbangannya dikasihnya wisudawan terbaik non akademik. Alhamdulillah. Ya, harapannya Ustaz untuk Stiba ke depan. Saya berharap di Stiba itu memberikan ruang yang lebih luas lagi kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing, mulai dari public speaking mereka, komunikasi mereka diberikan ruang yang lebih luas lagi, diberikan kesempatan lebih luas lagi untuk berorganisasi. Karena saya lihat memang benar-benar bahwa semua organisasi itu yang kita masuki itu akan memberikan dorongan kuat untuk belajar. Karena kalau kita berorganisasi, banyak orang yang mendorong kita untuk belajar, banyak orang yang mendorong kita untuk memperbaiki nilai-nilai kita. Apalagi kita masuk dalam organisasi di Stiba itu sangat berbeda di luar. Ya, Mapala Stiba itu sangat berbeda di luar. Mapala Stiba itu pembinanya itu seakan seperti orang tua kita. Orang tua kita yang kalau mau ujian, dia memberikan satu kegiatan yang kegiatan belajar bersama di masjid. Dia yang mendorong kita untuk belajar bersama di masjid dengan ikhwah-ikhwah Mapala. Itu sangat berbeda dari organisasi-organisasi yang lainnya. Kita berorganisasi itu adalah kesempatan berharga untuk bisa membangun relasi, membangun teman-teman yang bisa memberikan dorongan untuk belajar. Bukan menjadi penghalang untuk tidak fokus dalam pelajaran.
seperti itu. Insyaallah. Ya, Ustaz. Apa harapan terbesarnya ketika nanti sudah selesai pengutusan dan kembali ke kampung? Apa cita-cita terbesar, Ustaz? Saya bercita-cita bisa banyak memberikan manfaat kepada orang kampung. Saya bisa banyak dari teman-teman di kampung yang mau keluar untuk belajar, banyak dari teman-teman kampung yang bisa sekolah, yang bisa melanjutkan pendidikan. Saya berharap ketika saya kembali ke kampung, dari mereka banyak yang paham agama dengan kehadiran saya. Bukan hanya di kampung, saya berharap juga orang-orang yang ada di sekitar saya di media sosial bisa saya manfaatkan untuk dakwah supaya lebih luas. Saya lihat kalau dakwah di media sosial bisa satu kali dakwah tembus 2 juta orang, Masya Allah, tembus 2.000 orang sekali ceramah pendek tapi bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau hanya saya berharap hanya di kampung, ya orang-orang yang saya bisa berikan dakwah ya orang kampung saya. Saya juga bisa berharap untuk bisa kembangkan media sosial, kembangkan dakwah di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Ya, insyaallah luar biasa cita-citanya, harapannya dan pengalamannya. Insyaallah agak berbeda dengan anak-anak Stiba yang lain. Saya suka, Ustaz. Saya sangat suka anak muda yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan teman-teman sejawatnya itu spesial, Ustaz. Spesial. Apalagi yang mengubah cara pandang orang lain itu sangat luar biasa. Kalau orang dulu berpandangan bahwa anak-anak Stiba itu tidak bisa memotivasi orang-orang di luar, sekarang ternyata luar biasa. Iya, banyak. Kalau dulu anak-anak Stiba katanya introvert, ya, tidak bisa bergaul dengan orang-orang di luar. Ternyata itu konotasi yang salah. Ya, itu bukan faktanya. Bukan faktanya. Kalau katanya dulu anak-anak Stiba itu ya hanya bisa baca Quran, terus menghafal, baca kitab, obrolannya seputar kitab dan sebagainya. Ternyata itu salah. Ya, anak-anak Stiba juga bisa menjadi menguasai sosial media, bahkan juara 1 dakwah melalui sosial media. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Itu agak berbeda dari yang lain. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat kita ini, yang obrolan kita ini itu ikut termotivasi, bisa menjadi satu value yang luar biasa untuk Stiba ke depannya. Dan saya juga berharap dakwah Ustadz Akbar di tempat urusan itu sukses. Sebenarnya saya berharap ini Ustadz di sini. Saya harapannya di sini. Ya, tapi ya qadarullah. Ya, qadarullah. Ya, saya mau berbagi sebagai kunci sukses ya, bagi kita semua, bahwa yang paling tahu bahwa kapan kita sukses, kapan kita bahagia itu Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita berorganisasi, semuanya yang kita lakukan itu kita niatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat banyak orang-orang yang terkendala dalam banyak hal, terkendala organisasinya, pembelajarannya, karena dia selalu motivasinya itu nilai, motivasinya itu syuhrah, ingin terkenal dan sebagainya. Sehingga saya lihat orang-orang yang belajar di Setia Makassar setelah ujian itu, dia yang paling pertama dia cari adalah atau sebelum belajar itu dia kejarnya nilai. Setelah ujian, berapa nilai saya? Setelah ujian, dia buka portal, berapa nilai saya? Alhamdulillah selama saya di Stiba, setelah saya ujian, setelah ujian itu sudah tawakal. Tidak pernah, bahkan sering ditanya oleh teman-teman, berapa nilainya selama berapa nilai IPK-nya, berapa nilai ujian ini. Saya biasanya jawab tidak tahu. Saya tidak pernah berapa nilai KKN-nya, saya tidak tahu. Nah, pokoknya kalau sudah saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar di kelas, saya sudah duduk di depan, saya sudah fokus belajar sebisa saya sudah telepon orang tua, besok saya mau ujian,
besok saya ada kegiatan seperti ini, lomba dakwah, lomba ini, saya sudah sampaikan kepada orang tua, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, berapapun nilai saya, selesai. Dan dengan itulah, alhamdulillah, banyak hal yang tiba-tiba datang dari Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak hal-hal yang tidak disangka-sangka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sulit untuk kita dapatkan sekarang. Orang yang editing niatnya karena Allah, orang yang mau berorganisasi, mau tergabung dalam banyak hal, itu niatnya karena Allah. Ya, memang kita harus lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semuanya itu akan nilainya wow dari Allah. Insyaallah. Berbeda kalau manusia yang nilai. Iya, insyaallah. Dan saya berdoa semoga Allah mudahkan Ustaz. Ya, kami ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fikum. Semoga Allah selalu mudahkan segala urusan antum, baik nanti kembali ke kampung maupun ke tempat utusan. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustaz. Terakhir sekali saya motivasi untuk saya sendiri dan kita semua. Salah satu pengalaman dan nilai yang tidak bisa saya lupakan itu selama bergabung dalam organisasi, itu pantangan yang diberikan oleh Mapala. Ada 5 pantangan yang sama sekali itu sangat berharga. Pantang menyerah, pantang mengeluh, pantang putus asa, pantang jadi beban, pantang kotor hati. Ini 5 pantangan yang saya bergabung dari semua organisasi. Ini yang saya pegang. Pantangan yang diberikan oleh Mapala. Masya Allah, saya diutus di pelosok. Ini yang saya ingat, 5 pantangan ini. Ya, pantang menyerah, pantang putus asa, pantang kotor hati. Niatnya karena Allah. Jadi pantangan inilah yang harus kita hindari. Masya Allah. Dan inilah yang selalu memotivasi kita dan memberikan semangat kepada kita semua, pantangan-pantangan ini. Ya, semoga sukses untuk melewati pantangan itu. Alhamdulillah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata ada 5 pantangan ya. Masya Allah. Ya, luar biasa. Memang untuk menghadapi hal-hal yang baru, hal-hal yang penuh tantangan seperti itu, harus ada orang-orang yang support kita, harus ada organisasi yang support kita, harus ada asatizah yang memberikan support kepada kita. Insyaallah. Ya, Ustaz Akbar, luar biasa. Kami ucapkan jazakallahu khair atas pengalamannya, sudah berbagi dengan kami. Mudah-mudahan pengalaman itu bisa saya contoh, ya. Kan tidak ada kata terlambat. Siapa tahu tahun depan saya masuk STIBA. Siapa tahu. Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita semua, dan saya selalu berdoa, Ustaz. Ya, semoga suatu saat nanti saya masuk STIBA. Amin. Cita-cita saya dulu memang mau sekali masuk STIBA. Ya, tapi qadarullah ya seperti itu. Bagaimana kalau orang yang seperti kita yang bagus komunikasinya bergabung di STIBA? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Oke, Ustaz, tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan. Itu saja yang bisa kita doakan. Sebuah inspirasi, insyaallah akan ada banyak orang-orang seperti Ustaz Akbar yang lahir dari kampus kita tercinta, STIBA Makassar. Tentunya ini melalui dukungan ya dari seluruh sahabat inspirasi. Kita punya satu program yaitu Tebar Dai Pelosok di seluruh Nusantara. Mari sukseskan program ini dengan memberikan infak terbaik kita untuk para dai kita, agar kita bisa membuat mereka fokus dalam dakwah mereka. Tentunya kita tidak hanya untuk mendoakan mereka, ya. Tentunya mereka butuh makan, butuh fasilitas yang bagus untuk operasional dan lain sebagainya. Mari kita dukung program ini dengan memberikan donasi terbaik kita, infak terbaik kita untuk menyukseskan dakwah yang dilakukan oleh para dai kita ini. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini.
kami doakan semoga sahabat inspirasi mendapatkan rezeki yang luas, lapang hatinya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Ustaz. Jazakallah. Insyaallah.